Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokdatul Alfiah dengan NIM 23/2018-0042, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Islam Asyafia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Dewan Direksi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Sustainability Report. Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Isu masalah atau fenomena pada Sustainability Report bisa dilihat dari grafik komparasi data. Perkembangan Sustainability Report perusahaan sektor pertambangan berdasarkan jumlah peserta ISRA pada tahun 2016 sampai 2020. Keadaan yang terjadi berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan perkembangan Sustainability Report berdasarkan peserta ISRA perkembangannya cukup baik. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan jumlah perusahaan yang menjadi peserta ISRA, yaitu menjadi 45 perusahaan. Sedangkan di tahun sebelumnya jumlah peserta mencapai 47 perusahaan dari berbagai sektor. Keadaan lain yang terjadi berdasarkan grafik di atas yaitu perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan sektor pertambangan mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun 2016 sampai 2019. Tetapi kenaikan yang mencapai jumlah 49 perusahaan pada tahun 2019 tersebut tidaklah bertahan sampai tahun berikutnya, karena pada tahun 2020 jumlah perusahaan tercatat mengalami penurunan, yaitu menjadi 47 perusahaan. Hal tersebut dikarenakan beberapa perusahaan di tahun 2019 mengalami delisting dan penutupan perusahaan sementara, sehingga berdampak pada jumlah perusahaan pertambangan di tahun 2020. Di dalam grafik tersebut juga terlihat masih sedikit perusahaan sektor pertambangan yang tertarik pada ajang tersebut, berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diketahui ajang tersebut diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah membuat laporan berkelanjutan dan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas laporan. Hubungan variabel independen dan variabel dependen dari penelitian terdahulu. Beberapa peneliti mengenai pengaruh Dewan Direksi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Sustainability Report atau SR yang cenderung memberikan hasil yang berbeda-beda di setiap risetnya. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Holmi dan Nizam Sein Susandi 2021 mengungkapkan bahwa Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh oleh Mujiani dan Jayanti 2021 bahwa Dewan Direksi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report. Hasil penelitian dari Rofiq, Koh, dan Kholik 2021 menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Sustainability Report. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marsuking 2021 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan Sustainability Report. Penelitian yang dilakukan oleh Krisyadi dan Allen 2020 yang menunjukkan ukuran perusahaan berdampak signifikan positif terhadap pengungkapan Sustainability Report, namun hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rofiko dan Kholik 2021 yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan Sustainability Report. Tinjauan teoritis. Teori stakeholder. Teori stakeholder menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan yang keberlangsungan hidup entitasnya dipengaruhi oleh pemangku kepentingan. Teori ini juga menjelaskan bahwa selain memaksimalkan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan memperhatikan kepentingan pemegang saham, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perhatiannya kepada masyarakat, konsumen, serta pemasok. Variabel dependen. Sustainability Report. Laporan keberlanjutan menurut peraturan jasa otoritas
Keuangan Nomor 51 POJK 03 2017 tentang penerapan keuangan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Variabel independen. Dewan direksi. Dewan direksi dapat diartikan sebagai pimpinan suatu badan usaha yang ditetapkan oleh para pihak pemegang saham untuk dijadikan perwakilan mereka terkait masalah pengelolaan perusahaan. Profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham sebagai salah satu stakeholder. Semakin tinggi profit yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar keuntungan yang diterima oleh pemegang saham. Ukuran perusahaan. Perusahaan besar tidak hanya mendapatkan tekanan dari masyarakat, tetapi juga memiliki aktivitas operasi yang lebih banyak yang akan memberikan pengaruh lebih besar terhadap masyarakat. Perusahaan besar cenderung melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan biaya agensi sehingga informasi yang digunakan lebih berkualitas. Perusahaan dengan fasilitas yang lebih tinggi cenderung melaporkan lebih banyak informasi untuk memperbaiki citra perusahaan. Kerangka pemikiran. Dalam riset kali ini, variabel dependennya adalah sustainability report. Sedangkan untuk variabel independennya ada 3, yaitu dewan direksi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Hipotesis. Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan sustainability report. Tugas pokok dewan direksi selain mengelola perusahaan secara menyeluruh adalah membuat laporan untuk pemegang saham dan pemerintahan, memastikan ketaatan perusahaan terhadap hukum serta regulasi yang berlaku. Pengukuran dewan direksi dilakukan dengan melihat frekuensi rapat antar anggota di setiap tahunnya. Menurut riset yang dilakukan oleh Krisyadi dan Ellen 2020, Sofa dan Respati 2020 yang menyatakan adanya keterkaitan dengan arah positif antara variabel dewan direksi dengan variabel pengungkapan sustainability report didasari oleh penelitian di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sustainability report. Profitabilitas menjadi hal penting dalam pengungkapan sustainability report. Alasannya, perusahaan yang memiliki kemampuan lebih dalam memperoleh profit menandakan sehatnya kondisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan mampu menghasilkan sumber daya keuangannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rofiko dan Kolik 2021, Krisyadi dan Ellen 2020, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Didasari oleh penelitian di atas, dengan demikian dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut. H2, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka keinginan perusahaan dalam menghasilkan sustainability report akan semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh kecenderungan perusahaan yang besar yang lebih mementingkan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap perusahaan yang bisa didapat dari penerbitan sustainability report. Beberapa para peneliti seperti Sofa dan Respati, Yuliawati dan Wahyuni 2020 menyatakan dalam risetnya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report oleh peneliti di atas. Dengan demikian dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut. H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report.
Pengukuran variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian kali ini yaitu Sustainability Report. Mengacu pada penelitian Utomo 2021 dengan rumus sebagai berikut. Sustainability Report sama dengan jumlah item yang diungkapkan dibagi jumlah item yang harusnya diungkapkan. Variabel independen, Dewan Direksi. Pengukuran Dewan Direksi menurut Kolmi dan Nizam Zain Susandi 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut. Dewan Direksi sama dengan rata-rata kehadiran anggota dalam rapat dibagi jumlah rapat dalam 1 tahun dikali 100%. Profitabilitas. Pengukuran profitabilitas menurut Chris Yadi dan Allen 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Ukuran perusahaan. Pengukurannya mengacu pada penelitian Mujiani dan Jayanti 2021 dengan rumus sebagai berikut. Logaritma natural total aset. Metode dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020 dengan jumlah perusahaan sektor pertambangan sebanyak 47 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode purpose sampling. Dengan keterangan sampel sebagai berikut. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 47 perusahaan. Perusahaan sektor pertambangan yang tidak mempublikasikan Sustainability Report tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 33 perusahaan. Perusahaan sektor pertambangan yang mempublikasikan Sustainability Report tahun 2016 sampai 2020 adalah 14 perusahaan. Total sampel yang akan digunakan untuk olah data adalah 70 perusahaan. Metode analisis data. Analisis deskriptif menurut Sugiono 2014 halaman 169. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Uji signifikan simultan atau uji statistik F. Menurut Ghazali 2013 halaman 88, uji F dapat dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan di dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.